Nggak usah direken. Saya mau tanya, mana yang lebih bijaksana? Ada orang kentut, dicari enggak kentut dari mana? Atau kita tahan nafas atau ditinggalkan? Mana yang lebih enak? Saya pikir buka suaranya bahas soal nasab, karena beliau ya menjadi ketua Robitoh ataupun lembaga pencatatan nasab di kalangan Bani Alawi, sehingga saya mengira bahwa beliau adalah pakar nasab begitu. Ternyata pembahasannya adalah kentut. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat, itu sangat seru. Harapannya menunggu klarifikasi atau penyampaian secara ilmiah dari Ketua Robitoh Alawiyah, Bapak Habib Taufik Assegaf. Ternyata melenceng sahabat-sahabat. Dan Habib Taufik, Pak Taufik ini ternyata menjelaskan keahliannya, yaitu ahli dalam membahas kentut. Karena ini dia sampaikan sahabat-sahabat sehingga mendapatkan sindiran yang keras dari Bante IJ. Seperti apa itu sahabat-sahabat? Mari kita lihat videonya. Mana sikapnya kita, Ustadz? Kalau kita ini misalnya dibicarakan ada di medsos, aja direken. Gula, 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 gula yang manis. Tukar 1 kilo gula dengan 100 ekor kambing yang dipotong ya. Nggak usah direken. Saya mau tanya, mana yang lebih bijaksana? Ada orang kentut, dicari enggak kentut dari mana? Atau kita tahan nafas atau ditinggalkan? Mana yang lebih enak? Saya pikir buka suaranya bahas soal nasab, karena beliau ya menjadi ketua Robitoh ataupun lembaga pencatatan nasab di kalangan Bani Alawi, sehingga saya mengira bahwa beliau adalah pakar nasab begitu. Ternyata pembahasannya adalah kentut. Ini ada kentut nih. Dari mana nih kentut ini? Nah, kita cari kentut tadi itu, atau kita tahan nafas saja? Paham ya? Hilang sendiri atau Anda menjauh? Nah, kalau dunia perkentutan kebetulan saya paham juga, walaupun menjijikkan bagi saya. Saya paling anti sebenarnya bahas kentut. Enggak yang bawah, enggak yang atas, levelnya sama semua, level kentut, saudara. Supaya nggak bau. Milih mana? Menjauh, tahan nafas daripada cari kentut. Begitu juga lah, apa yang kamu dengarkan yang tidak kena, apa yang kamu baca yang tidak benar, tidak usah kamu ladeni. Ini kentut. Jadi beliau ini menanggapi sesuatu dengan ilmiahnya sama seperti menghadapi kentut begitu. Itu menurut beliau sudah bijaksana sekali. Budak, tengok tuh majikan kau. Fusa burot. Tahan nafas saja. Menjauh aja, hilang sendiri nanti. Ya, daripada kamu cari, melenak nanti. Jadi begini, Bung Taufik ya. Ketika ada orang yang ngomong di sosial media ataupun yang menulis sesuatu di sosial media, ya kita anggap aja kentut. Begitu juga suara Anda, suara si Bahar, si Rizik, dan lainnya, kami menganggapnya sebagai suara kentut. Nah, cuman yang membedakan, kentut kalian itu ada ampasnya. Nah, ingat itu. Kalau kentut ada ampasnya, nggak bisa dibiarkan begitu saja. Harus diceboin, harus dibersihkan. Nah, kentut-kentut kalian di sosial media selama ini mengaku-ngaku diri sebagai cucu Nabi, bahkan menafikan orang-orang yang memiliki kemampuan di dalam ilmu agama dengan cara Habib yang bangsat, Habib yang bodoh, lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Itu kentut berampas itu. Jadi ini tidak bisa diabaikan begitu saja, Bang Taufik. Ya, Anda sebagai pakar kentut lah lebih paham maksud saya seperti apa. Ya, tolong Bang Taufik, masalah kentut dilanjutkan lagi. Ya enggak? Enggak nanti. Apalagi didapatkan bukan hanya kentut, kecirit lagi. Kalau kita mengabaikan hal yang ada di sosial media, kita anggap sebagai kentut, maka Anda juga jangan kentut di media sosial dong. Kentut Anda terlalu bau. Ya, begitu Pak Taufik. Saya pikir Anda cuma spesialis gula doang, ternyata spesialis kentut juga. Jadi kentut Anda itu selama ini kan mengandung racun yang sangat luar biasa. Misalnya,
dengan lantang Anda mengatakan bahwa kiai-kiai yang ada di Nusantara ini, kiai yang ada di Indonesia ini dicetak oleh datuk Anda. Nah, bagi saya itu kentut. Kentut yang sangat bau dan beracun. Mulai kapan ngaku ahli sunnah wal jamaah mengajarkan benci sama habaib? Mulai kapan? Kami dan datuk-datuk kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami dan datuk-datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama kiai-kiai ada di Indonesia ini. Untuk mencetak ulama kiai-kiai ada di Indonesia ini. Nah, bagi saya itu kentut. Kentut yang sangat bau dan beracun. Kemudian Anda juga berstatement bahwasanya di zaman sekarang pemerintahnya banyak hutang. Sementara di zaman penjajahan Belanda dan Jepang tidak ada hutang. Itu bagi saya kentut yang berampas. Ampasnya ampas cair, mencret namanya. Krisis apa nggak krisis? Krisis apa nggak krisis sekarang? Jangan pura-pura ente, Indonesia ini dijajah sama Belanda 350 tahun nggak punya utang. Hebat nggak? Sebelumnya juga dijajah nggak punya utang, diteruskan sama Jepang nggak punya utang, datang lagi Belanda, datang lagi Inggris nggak punya utang. Tapi sekarang kok banyak utang nggak ada penjajahnya? Kok banyak utang nggak ada penjajahnya? Krisis sama nggak krisis? Ketika Anda membandingkan kondisi hari ini negara terhutang dengan kondisi di mana negara sedang dijajah, itu kentut bagi saya. Nah, Anda sebagai pakar kentut yang pinter kentut, kadang-kadang berak juga di sosial media, saya berhak juga untuk menganggap bahwa Anda tukang kentut yang paling menjijikkan. Milih mana? Menjauh, tahan nafas daripada cari kentut. Begitu juga lah apa yang kamu dengarkan yang tidak kena, apa yang kamu baca yang tidak benar, tidak usah kamu ladeni. Ini kentut. Saya dari dulu sangat menghormati panjenengan, Bang Taufik. Saya juga menganggap bahwa Anda ahli di bidang nasab, terutama dalam hal ini adalah nasab Ba'alawi. Ketika ada suara-suara seperti suara Kiai Imad yang menjelaskan tentang ketidaksambungnya nasab Ubaidillah dengan Rasulullah, seharusnya Anda bukan bahas kentut. Nah, itu tadi sahabat-sahabat. Saya juga sahabat-sahabat ya. 2 kali saya nonton videonya. Sampai saya ketawa. La ilaha illallah. Jadi yang dia bahas itu adalah kentut. Jadi kalau ada orang tidak mampu untuk menjelaskan secara ilmiah, ya sudah ditinggalkan atau kita diam saja. Ada kacau ketua Robito ini, Bapak Habib. Ada. Jadi ternyata kesimpulannya adalah ketua Robito Alawiyah itu bukan ahli nasab, tetapi dia adalah ahli kentut. Saya kira itu sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Selamat ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.